Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25. Saya mau bertanya kepada kita semua pada awal permenungan ini. Setiakah kita mengatakan aku cinta pada pasangan? Setiakah kita menyapa sesama dengan senyum sukacita? Kalau ini jarang-jarang kita gunakan atau kita lakukan, bagaimana kalau dengan pertanyaan ini? Setiakah kita berdoa sebelum melakukan aktivitas? Setiakah kita membaca kitab suci di bulan kitab suci nasional ini? Sudah setiakah kita melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini? Pada umumnya orang akan menjawab kadang-kadang, kadang ingat, kadang lupa, kadang sadar, dan kadang lebih sering tidak sadarnya. Namun hal yang sering kita sadar adalah sudah makan atau belum, ada kuota atau tidak, sudah update status atau belum. Dan dalam hal-hal yang sederhana, kadangkala kita abai. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hal-hal yang besar dalam hidup? Saudara terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil menegaskan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata-kata Yesus ini menjadi intisari pewartaan dari kisah tentang bendahara yang tidak jujur. Ia mengikatkan diri pada mamon yang tidak jujur. Mamon itu adalah perkara kecil, dan mamon itu berarti kekayaan, uang, atau modal. Ini merupakan sesuatu yang duniawi. Dalam hal ini saja bendahara tidak setia dan bahkan mengikatkan diri dengan mencari pembenaran dan keselamatan dirinya. Tanda pembenaran adalah memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang dengan mengganti surat hutang. Ia tampak baik, tetapi justru Tuhan menunjukkan bahwa dalam hal kecil itu bendahara tidak setia dan terarah pada sikap curang. Saudara terkasih, ketidaksetiaan ini akhirnya orang memfokuskan diri pada apa yang membahagiakan dirinya. Nabi Amos dalam bacaan pertama mengecam tindakan-tindakan ini. Orang kaya menindas yang miskin, orang berkuasa menekan yang lemah. Amos menegaskan bahwa harkat hidup orang dihancurkan oleh kekayaan, kekuasaan, dan harta benda yang dimiliki. Lalu bagaimana supaya kita selamat? Setialah dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara besar. Perkara besar itu adalah keselamatan kekal. Keselamatan ini tidak dapat dibeli dengan mamon, dengan harta benda, melainkan dengan cara mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdian itu dengan menjadikan harta benda sebagai sarana untuk lebih dekat dengannya, hidup doa dan peneguhan, pengenalan akan Kristus sebagai pengantar Allah. Paulus juga memberikan saran seperti kepada Timotius untuk senantiasa menaikkan permohonan doa, ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, pemerintah dan penguasa. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, hati yang bersih untuk mencari keselamatan kekal. Maka kita akan menggunakan semua kekayaan, harta benda, uang dengan cara yang benar. Kesetiaan kita di jalan Tuhan akan memberikan rasa damai bagi hati sendiri, tetapi juga kenyamanan bagi siapapun, karena hati kita tidak bercabang, tidak kompromi. Abdilah Tuhan dengan membaca kitab suci, secara khusus di bulan kitab suci nasional ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.